Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Necis aktif? Kali ini Necis Belajar akan menyajikan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum mempelajari Bahasa Indonesia, sebaiknya Ibu memperkenalkan diri dulu ya, karena mungkin ada yang belum kenal dengan Ibu. Nama Ibu Elis Rohana. Karena Ibu suka menulis, jadi Ibu memiliki nama pena ya. Nama pena Ibu Elis RK. FB Elis Rohana Sonjaya. Instagram Elis RK. Dan email elis.uson@gmail.com. Nah, ini adalah karya Ibu berupa kumpulan puisi Bumi Bervirus yang bisa kalian baca nanti di perpustakaan ya. Oke anak-anakku, pada beberapa pertemuan ke depan kita akan mempelajari bab 1, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Apakah kalian tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Ya, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada perusahaan atau instansi tertentu. Untuk dapat mendalami surat lamaran pekerjaan, kalian harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan ya. Selain itu juga, kalian harus memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, agar mudah menyusun surat lamaran pekerjaan, ada beberapa kegiatan berbahasa yang harus kalian pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Setelah kalian mempelajari KD 3.1, kalian diharapkan dapat menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan dan menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku, pernahkah kalian mencermati surat lamaran pekerjaan? Oke, kalau belum, mari kita cermati sebuah contoh surat lamaran pekerjaan yang terdapat pada buku paket halaman 3. Sila buka buku paket halaman 3 ya. Kita cermati contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Dilihat dari segi promosi diri pelamar, ternyata si penulis lamaran pekerjaan belum mempromosikan dirinya. Padahal promosi diri itu penting loh. Promosi diri yang baik tercermin pada bahasa yang imprensif. Contohnya, saya selalu siap untuk mendedikasikan diri secara profesional untuk bergabung dalam tim perusahaan yang Ibu Bapak pimpin. Nah, ini contoh promosi diri, menunjukkan bahwa kita serius untuk melamar pekerjaan. Dilihat dari bagiannya, surat lamaran pekerjaan terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup. Bagian surat itu diawali dengan tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan umum. Mari kita cermati tesis yang dibuat oleh si pelamar pekerjaan pada contoh surat lamaran tersebut. Di situ tertera, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Firdaus, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,
pendidikan jurusan S1 Akuntansi, alamat Jalan Kramat Jati 25 Jakarta Pusat, nomor telepon 0812345679. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Nah, ini contoh tesis yang ditulis oleh si pelamar pekerjaan. Tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Nah, untuk menguatkan tesis, penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Mari kita cermati lagi contoh surat lamaran tersebut. Kita lihat argumentasi yang dibuat oleh si pelamar pekerjaan. Di sana tertera, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah delegasi masing-masing 1 lembar. 2. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar. 3. Fotokopi kartu pencari kerja AK1 yang telah dilegalisasi sebanyak 1 lembar. 4. Surat keterangan kesehatan. Dan 5. Surat keterangan kelakuan baik. Nah, ini adalah contoh argumentasi penguat tesis yang ditulis oleh si pelamar pekerjaan. Bagian surat yang berisi tesis dan argumentasi itu termasuk bagian isi dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, isi yang berupa tesis dan argumentasi ini merupakan aspek penting. Ya, perlu diperhatikan, itu merupakan aspek penting. Bagaimana dengan sistematikanya? Mari kita cermati lagi contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Apakah sudah memenuhi sistematika yang baik dari sebuah surat lamaran pekerjaan? Oke. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang lengkap itu seharusnya memuat 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam penutup. Dan 9. Tanda tangan dan nama terang. Ternyata dalam surat lamaran pekerjaan tersebut belum tercantum lampiran dan hal, salam pembuka, dan alinea pembuka. Jadi surat lamaran tersebut belum dikategorikan ke dalam surat lamaran yang baik. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham dengan KD 3.1 ini? Baiklah, agar kalian lebih paham lagi, silakan berlatih dengan mengerjakan tugas pada buku paket. Kerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2, halaman 7-8. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan materi pelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.